Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Astuti dengan NPM 23.120. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Rio Martil. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang definisi pembunuhan. Pembunuhan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh yang artinya mematikan nyawa seseorang dengan sengaja. Menurut ulama fikih mendefinisikan pembunuhan adalah perbuatan yang berakibat menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Wakban Juhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Pembunuh sendiri artinya orang atau alat yang membunuh, dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan, atau hal membunuh. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode secara matang dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Rio Martil mempunyai nama lengkap Antonius Alex Bulo, yang lahir di Kecamatan Sleman di Kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1978. Meninggal di Karangtengah pada tanggal 8 Agustus 2008. Rio Martil divonis dengan hukuman mati dengan korban yang dibunuh sebanyak 5 orang. Senjata yang digunakan yaitu sebuah martil. Waktu kejahatan sejak tahun 1997 sampai 2 Mei 2005. Tidak banyak yang diketahui tentang perihal masa kecil Rio. Namun, sejumlah sumber mengatakan bahwa sedari kecil Rio ini sudah nakal. Karena tingkahnya yang nakal, membuat sang orang tua memindahkan Rio dari Sleman ke Jakarta untuk diasuh oleh kakak sulungnya yang terpaut umur dengan Rio 12 tahun. Saat dipindahkan ke Jakarta, Rio di saat itu berumur 12 tahun. Namun, setelah dipindahkan, Rio semakin tak terkendali, terlebih setelah sang ayah tidak lagi mengakui Rio sebagai anaknya karena Rio tidak mau pindah agama mengikuti sang ayah. Kemudian, pergaulan Rio ini sudah tidak baik dan tidak sehat karena Rio bergaul dengan preman sehingga sering bolos sekolah, mengenal ganja dan alkohol, mengenal kekerasan dan kejahatan yang menjadi teman karibnya. Beranjak dewasa, Rio menghidupi diri dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu. Setelah menikah, dia ganti profesi menjadi pencuri mobil dengan menggasak 3 mobil dalam sehari. Hidupnya makmur. Kepada istrinya, Rio mengaku jadi pedagang pakaian di Jakarta dan istrinya tidak tahu apa pekerjaan suaminya yang sebenarnya. Rio ini sempat dipenjara karena melarikan mobil yang juga penadah barang curiannya. Meskipun begitu, dia tidak kapok dan tidak tobat keluar masuk penjara. Setelah ia keluar dari penjara, ia menekuni lagi pekerjaan lamanya, yaitu sebagai pencuri mobil. Namun, bedanya ia tidak lagi beroperasi di Jakarta untuk mengganti modusnya. Ia membekali diri dengan martil untuk menghabisi korbannya jika diperlukan. Pada tahun 1997 sampai 2001 diketahui telah membunuh sebanyak 4 orang, di mana 3 orang korbannya ini ditewas dengan digetok menggunakan martil, dan disinilah ia disebut dengan Rio Martil. Rio Martil membunuh 3 orang korbannya dalam 2 peristiwa berbeda. Lokasinya juga di Bandung dan di Semarang. Jadi, dia akan melakukan aksi pencurian mobil, dan apabila korbannya ini melakukan aksi perlawanan dan memang harus dibunuh oleh si Rio ini, maka akan dibunuh menggunakan martil miliknya. Salah satu korbannya Rio di Jogja sempat melarikan diri, dan Rio yang identitasnya tidak mau terbongkar ini, dia kabur dari Jogja ke Purwokerto. Pada hari Jumat 12 Januari 2001, suasana di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa.
Di kamar 135 Hotel Rosenda, terdapat dua orang yang sedang berbincang santai. Rio, pengusaha asal Jakarta, berbincang panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal usaha atau modal bisnis perumahan di Baturaden. Namun, sebenarnya Rio ini mengincar sebuah mobil Timor milik seorang pengusaha rental dan sekaligus seorang pengusaha pengacara bernama JJ Suraji. Menurut Rio, perspeknya cerah. Di hadapannya, JJ Suraji mendengar saja sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserakan di atas meja. JJ sebenarnya tidak terlalu berminat dengan perbincangan tersebut. Kedatangannya semata untuk menyopiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Selain menjadi pengacara, lelaki berumur 40 tahun itu juga menjalankan bisnis sebagai atau tempat persewaan mobil. Hari itu, ia bahkan sempat menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira berpotensial untuk kawasan atau untuk didirikannya kawasan perumahan. Namun di kamar itulah tiba-tiba saja JJ merasakan sebuah pukulan yang sangat keras atau pukulan benda keras menghantam kepalanya. Begitu keras, hingga darah mengucur dan membuat ia tidak sadarkan diri lagi. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio menggunakan dua martil, satu di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Dalam beberapa pukulan saja, kepala JJ sudah remuk dan isinya kepala berhamburan. Percikannya mengenai kursi, meja, bahkan sampai ke dinding. Tubuh ayah 3 anak yang sudah berusia belasan tahun itu akhirnya tergolek bersimpah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martilnya itu di lantai. Ia meraih selimut dan spray kasur untuk mengelap tangannya yang belepotan dengan darah. Lalu kain yang merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korban. Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi dan mencuci tangannya di wastafel. Terdengar ada suara seseorang memanggil JJ, namun Rio menjawab dengan alibinya berkata bahwa ia masih ingin mengobrol dengan JJ. Merasa situasi aman, Rio bergegas, ia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Lalu mencari kunci mobil di saku celana JJ. Sebelum keluar kamar, sempat diliriknya arloji milik korban, dilepas dan ditaruhnya ke dalam saku celananya. Dan akhirnya, JJ Suraji dibunuh oleh Rio di Hotel Rosenda, kamar nomor 135. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap santai dan tenang, dan langsung melangkahkan kakinya menuju ke depan hotel. Namun rupanya, baru beberapa langkah menjelang ke lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Mana Pak JJ, Pak?" Rio menjawab, "Oh, dia lagi berenang." Seolah tanpa mau berpanjang lebar, ia terus melangkahkan kakinya ke depan hotel, ke arah parkir mobil. Jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja itu tidak ada kolam renang. Apalagi Rio terlihat agak terburu-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA. Pelayan itu juga merasa janggal karena tidak biasanya mobil milik JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Di lobi hotel, Rio sempat diperhatikan satpam hotel. Ia curiga pergi tak bersama JJ yang dikenal sering menyewakan mobil. Saat dipanggil, Rio malah sedikit lari karena panik menuju mobil JJ di parkiran. Tingkahnya itu mengundang kecurigaan satpam hingga akhirnya terjadi perkelahian. Keributan itu mengundang orang yang di tengah berada di hotel tersebut. Tak ayal, Rio yang disangka maling mobil itu pun dipukuli ramai-ramai. Rio ini sempat diikat oleh satpam, tapi tetap berusaha berontak untuk kabur. Salah satu karyawan hotel curiga dengan keberadaan JJ. Saat itu, sejumlah karyawan memeriksa kamar yang disewa Rio. Alangkah terkejutnya mereka ketika menyaksikan kondisi JJ yang terkulai
dengan berlumuran darah. Mereka pun langsung menghubungi Polsek Baturaden. Tak lama, sejumlah polisi datang untuk menangkap Rio dan melihat tempat kejadian perkara. Polisi pun baru tahu Rio alias Tony adalah sosok buron yang paling dicari pihak Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat perkaranya yang sangat serius ini, pencurian dan pembunuhan berantai, penyidikan kasus dilimpahkan ke Polres Banyumas. Setelah melakukan penyidikan, polisi langsung menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Oleh sejumlah pemberitaan media massa sejak ditangkap, Rio dijuluki Rio Martil. Pada tanggal 14 Mei 2001, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rio, yang kala itu ia masih berumur 23 tahun. Ia dipenjara di Lapas Kedung Padai, Semarang. Melalui kuasa hukumnya, Rio sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi gagal. Sebelum dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Permisan di Pulau Nusa Kambangan, Rio mengatakan kalau dirinya itu menyesal dan ingin bertobat. Kemudian, di Lapas Nusa Kambangan, Rio bertemu dengan Iwan Zulkarnain, yang mana Iwan ini adalah tahanan koruptor. Iwan Zulkarnain juga mengajari Rio ini untuk mengaji, hingga mereka berdua ini dekat dan menjadi lebih akrab dan bersahabat. Sampai tiba di hari Senin, tanggal 2 Mei 2005, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, mereka terlibat cekcok, di mana ada salah satu kata yang terucap oleh Iwan ini yang membuat Rio sakit hati dan kembali menjadi Rio yang dulu. Kalimat yang terucap oleh Iwan kurang lebih seperti ini. Lu kalau di luar itu beringas, tapi di sini lu itu tidak ada apa-apanya. Karena sakit hati, dia membunuh Iwan dengan cara menghajar Iwan habis-habisan. Lalu kepalanya ditutup menggunakan bantal dan dibenturkan ke tembok sel mereka. Setelah itu, Rio Martil langsung dimasukkan ke ruang isolasi untuk menunggu eksekusinya dia. Segala proses untuk membebaskan Rio sudah dilakukan dan sudah dicoba juga dari banding hingga upaya memohon gerasi, bahkan peninjauan kembali atau yang disebut dengan PK. Namun, itu semua ditolak oleh pengadilan. Sampai akhirnya hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2008, dini hari, Rio Martil menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilongok, Banyumas, dan jasadnya pun dimakamkan di TPU Sipoh di Kejauhan, Banyumas. Menurut saya, pasal yang terkait dengan pembunuhan yang dia lakukan oleh Rio ini termasuk pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dan yang kedua ada pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selanjutnya ada sebab akibat. Karena Rio membunuh 5 korban, Rio divonis hukuman mati. Lalu, karena Rio membunuh teman satu selnya, Rio dimasukkan ke ruang isolasi. Dan selanjutnya, Rio merencanakan pembunuhan, karena itu Rio dijerat pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Sekian penjelasan tentang kasus Rio Martil dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.